Oke, kita saya perlihatkan, bagaimana kita melakukan tes ini di mata hati. Pertama jaraknya yang diminta itu 4 meter. Nah, dan ini posisinya seperti ini. Nah, seperti ini istilahnya jarak 4 meter kita taruh di sebuah di dinding, di dinding dan anaknya memegang bentuk-bentuk yang ada di sini. Ini dalam jarak 4 meter. Nah, coba saya playkan ya. Jadi seperti ini yang terlihat, anak ini nggak bermasalah untuk, penglihatannya yang, dalam jarak 4 meter, meskipun dia nggak bisa berkomunikasi secara verbal, tetapi dia bisa merespon apa yang ditunjuk, dari yang besar sampai ke yang kecil. Nah, ini untuk anak-anak yang bisa, nonverbal. Sekarang untuk anak yang verbal, dia nggak perlu pakai itu, dia cuman perlu untuk, menjawab secara verbal. Jadi ini adalah 2 contoh, pengecekan minus untuk anak-anak verbal dan nonverbal dan verbal, ya. Kenapa saya mau membicarakan ini dulu, lebih dahulu, karena saya takut nanti kalau banyak, banyak materi yang akan kita bicarakan, tetapi Bapak Ibu sudah tahu kira-kira cara ngetes mata untuk minusnya pakai cara seperti ini. Ya mungkin kalau Bapak Ibu tapi cuma bisa minus saja loh, dan ini yang saya peragakan itu anak yang bisa, banyak anak yang belum bisa. Jadi, maka dari itu saya juga bingung kalau nggak bisa apakah kita juga nggak tahu kondisi matanya seperti apa. Nah ini, tes mana loh kok sama? Maaf ini kayaknya sama. Nah, kalau anak-anak tidak bisa 4 meter ya, dia menjawab salah, maka kita lakukan dengan jarak yang lebih pendek 2 meter. Jadi kita mau mau mengetahui apakah, dengan 2 meter dia bisa. Kalau dia 4 meter nggak bisa, 2 meter bisa, pasti ada gangguan penglihatan ya. Eee, ini saya langsung ke kalau tes mata silinder untuk anak nonverbal dengan jarak 4 meter. Karena memang 4 meter itu adalah jarak yang diminta oleh, standar ya, oleh, Pak Santoso waktu itu. Oke.
Nah, bisa dilihat kalau dia sebenarnya udah menggenggam stik putih ya, tapi dia merasa itu tidak ada di eee, jadi ini adalah anak yang memang, bisa mengerjakan ya. Ini anak tidak bisa, mungkin bisa dilihat kalau anak nggak bisa, anak ini juga nonverbal. Nah, ada anak-anak yang mengisi itu dengan warna putih dan hitam, mmm. Nah, anak yang seperti ini nih yang ya suspected dia punya silinder ya, silindris. Bu Mingvei, Iya, ini kalau silinder kan biasanya cuma satu sudut. Kalau ini kan sudutnya jadi banyak, jadi kemungkinan juga bisa karena anak tidak mengerti. enggak, tadi ya kalau yang mengerti itu dikasih Enggak, hitam-hitam. anaknya, si anak yang Oh, ini tidak mengerti dengan perintah. Kenapa? Karena kalau silinder itu nggak ada kan mhm. orang matanya silindernya itu ada berapa derajat pilihannya kan satu, cuma satu tuh. Nah ini kan banyak, Oh, gitu loh. tapi ini menurut Pak Santoso harus kalau orang anak itu bisa semuanya harus hitam jane. Nah iya ini kan putih ini kakean ini. Iya, Mestinya cuma salah satu gitu loh. Makanya tapi nanti tak jelaskan. Ya kita paling enggak aku oke. ngomongin kalau ini bukan pemeriksaan silinder, ini cuma memasang di sini dan kalau dipasangnya banyak gini, ini juga problem gitu loh. Karena silinder itu cuma satu sudut. Mmm, Sudutnya gak kayak gini, 30, 45, terus ketemu lagi 65, gak ketemu kayak gitu. iya ini Ya. banyak sekali Ini anak banyak ini ini kan anu. nggak mungkin ya. Masuk matanya benjol-benjol kan nggak mungkin. Matanya itu cuma bulat atau lonjong apa bukan lonjong ya. Dia tuh koyok penyok gitu loh, sing orang silinder itu. Itu kelainan bola Oh, matanya cuma itu. jadi cuman satu satu Mestinya cuma harus satu yang putih itu tadi, nggak banyak. nggak mungkin kalau bisa sampai segitu banyaknya Nah, gitu ya? makanya itu nanti kita tanyakan ke dokter mata. Paling nggak kalau Mmm, menurut saya itu salah gitu. Makanya ya nggak apa-apa lah. Ini supaya supaya kita nggak bahasnya nggak jadi ngaco. Jadi kita potong dulu di mhm, sini. Dah oke. lanjutkan Bu. Penting sudah Eee, diusahakan. nah ini yang tadi ini kan 4 meter toh ya, anak ini anak yang sama 4 meter nggak bisa. Terus anak ini jarak 2 meter. Mmm.
maaf. Ini terlalu nah, ini ada kerancuan ya, karena, anak-anak ini, melihatnya, kalau kita, mmm, benarkan seperti ini, saya nggak tahu ini, apakah ini memenuhi kaidahnya tesnya Pak Santoso, karena kita membantu anak untuk, mengerti gitu ya. Nah, ini memang salah satu yang saya mau katakan bahwa, eee, tes ini itu sangat sangat sulit ngetes anak-anak ini dan, eksaknya, akurasinya seperti apa, saya ndak berani ngomong. Kecuali mungkin minus, yang tes mata minus itu lebih mudah, tetapi yang kalau ini silinder itu benar-benar yang kalau dokter Ali, apalagi dokter Ali bilang, "Mastinya cuman 1." Nah, saya nggak tahu ini, kalau umpamanya bisa banyak, nggak mungkin putihnya banyak ya, saya nggak bisa ngomong lagi. Berarti ada, sesuatu yang memang kita nggak bisa ngetesnya pakai ini gitu loh. Karena saya nggak tahu cara ngetesnya, saya cuman berusaha untuk bisa apakah bisa menjangkau mereka. Kayaknya juga ndak ndak terlalu akurat, gitu ya Dokter Ali ya? Ini, jadi nomor satu, Bapak Ibu, komunitas kita itu tersebar se-Indonesia Raya, Bapak Ibu. Ya. Lalu kami itu ingin menjembatani. Jadi kita itu ingin menjembatani untuk melakukan screening, bukan pemeriksaan mata, tapi kita screening. Ingin mengetahui siapa-siapa kemungkinan anak yang mempunyai gangguan penglihatan. Itu loh simulasinya ya. Karena kita kesulitan ya untuk mendaftar di Jakarta ya, di Dokter Rini Mahendrastari yang katanya harus inden dan teman-temannya yang menunggu ya. Terus kita punya inisiatif, apakah bisa kita ke dokter mata biasa? Itu pertanyaannya ya. Kemudian yang kedua, sebelum kita ke sana, kita coba buat simulasi. Bagaimana caranya kita mengetahui kalau anak-anak yang di tempat kita itu mempunyai atau diduga ya mempunyai gangguan penglihatan ya. Lalu kita mengundang Pak Santoso tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ukuran tabelnya itu juga tidak standar Bapak Ibu ya. Karena yang standar itu ukurannya resmi itu sudah ada ya. Ini yang dipakai kan buatan sendiri ya. Karena apa ya? Di garis bawah tadi tujuan kita cuma ingin tahu ya. Sambil kalau nomor satu ya ingin tahunya kita itu apakah kita bisa membantu ya di sisi lain. Ini sebetulnya kan mata hati sudah kerja ekstra ya, ingin membantu di luar bidangnya dia. Tapi ya enggak apa-apa, demi kebaikan anak-anak ya kita kerjakan ya. Kita eksperimen ya, kita undang yang menurut kita ahli ya, yaitu refraction ya, ahli refraksionis yang kebetulan dia juga dosennya dokter mata. Jadi kita pasti bilang mestinya bisa ya. Lalu dari hasil diskusi tadi dikatakan kendalanya di kita berbeda untuk anak-anak. Kalau anak-anak lain mungkin lebih gampang ya Bapak Ibu ya, bisa cukup tenang, diem ya, dikasih alat-alat yang kayak di optik gitu ya, bisa langsung diperiksa, bisa dilakukan pengukuran. Di kita berbeda ya, sehingga kita coba simulasi apa yang bisa kita lakukan. Kita pakai chart ya, namanya Snellen chart kalau nggak salah ya. Tapi ini modifikasi sendiri ya, karena anak tidak mengenal abjad. Sebetulnya ada yang mengenal bentuk ya Bapak Ibu ya, kayak huruf E ya, huruf E-nya dibolak-balik ya, menghadap ke atas, menghadap ke bawah, samping kiri, samping kanan ya, mestinya ada. Itu ada Snellen chart yang modelnya kayak gitu ya. Tapi ini kemarin dikatakan sudah coba mengenal bentuk ya. Tadi Bapak Ibu sudah tahu ya masalahnya ya. Ada anak yang belum mengerti bentuk ya, ada anak yang mungkin pemahamannya belum jelas ya. Kemudian kita sendiri dalam rangka belum belajar secara detail ya, kita hanya dapat informasi sedikit,
Oke, coba kita cari. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang mau kita laporkan hari ini adalah eksperimen. Ya, eksperimen yang dilakukan di Mata Hati. Kalau seandainya eksperimen ini sukses, bisa dilakukan di tempatnya Bapak Ibu. Ya, sehingga kita bisa mendeteksi anak kita dan kemudian bisa membawa ke dokter mata. Ya, itu tujuannya itu. Tapi bukan berarti kita nanti menggantikan dokter mata, tidak. Ya, apalagi dari hasil pemeriksaan ini kalau kita lihat angkanya tidak valid ya. Dalam artian tidak valid yaitu tadi ya. Apakah ukuran dari chartnya atau posternya tadi sudah sesuai belum? Itu kan jadi pertanyaan ya. Kemudian apakah jumlahnya itu mewakili ya? Itu juga agak sulit ya. Jadi kita tidak bisa ngomong seperti itu. Paling tidak kita sudah mengerti, oh anak ini punya gangguan penglihatan, sehingga kita bisa rujuk supaya anak ini dapat penanganan lebih dini, sehingga hasilnya lebih baik ya. Kemudian kita meningkat lebih seru lagi ya Bapak Ibu ya. Kita lakukan pemeriksaan menggunakan kira-kira gangguan silinder ya, dan ternyata menurut kita ini yang paling sulit, dan akhirnya ya kita tunjukkan ke Bapak Ibu. Ini loh hasilnya selama berbulan-bulan ya yang kita diskusikan kemarin itu. Jadi kalau di komunitas kita itu Bapak Ibu, semua yang ada di literatur itu kita uji coba, bisa nggak kita lakukan gitu loh. Dan ternyata menurut saya ya, kesimpulan saya sebelum Bung Miho, kesimpulan saya, kita nggak bisa Bapak Ibu ya mengerjakan seperti ini, nggak bisa ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah minta Bapak Ibu untuk membawa anaknya ke dokter mata ya. Jadi ke dokter mata untuk dilakukan pemeriksaan yang benar. Karena nanti ada jenis-jenis kelainan mata yang lain yang kalau di Dr. Selinski itu membutuhkan lensa khusus Bapak Ibu ya. Ada yang katanya untuk mata malas ya, lensanya harus dibuat khusus ya. Dulu saya ingatnya kalau anak saya itu dibuatnya di Jerman ya. Ada garansi 6 bulan. Kalau sampai minusnya nambah, kacamatanya gratis ya. Kalau kemarin dari Bu Lingling, dia dibuatkan kacamatanya di Thailand ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya ya Bapak Ibu, jadi tak putuskan langsung kesimpulan supaya kita bisa langsung masuk ke materi kita. Jadi pemeriksaan mata yang kita lakukan itu tidak memberikan hasil seperti yang kita inginkan ya. Tidak semudah yang kita inginkan. Sehingga sarannya kita sebaiknya pemeriksaan mata ini dilakukan oleh yang profesional ya, langsung oleh dokter mata ya. Jadi yang saya kepingin sebenarnya langsung ke dokter mata anak ya, tapi ternyata dia menolak ya, sehingga saya punya 2 kandidat lagi. Setelah saya dapat informasi ini, saya nanti akan nanya ya, apakah dia mampu berbagi untuk kita menceritakan bagaimana caranya memeriksa mata anak yang punya kebutuhan khusus. Itu Bu Mive. Jadi kita bisa langsung masuk ke topik, kita nggak ngomong lagi caranya memeriksa mata, tapi apa yang terjadi kalau penglihatan anak itu terganggu dari sisi non biomedis.